Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla Melani dengan NPM 205184, jurusan akuntansi KSAP 20C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perencanaan strategis dan proses pemasaran. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategis tertentu. Proses pemasaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah tim yang sudah dibentuk oleh sebuah perusahaan untuk menginformasikan konsumen. Selanjutnya ada matriks BCG. Adalah suatu diagram yang dapat membantu berbagai perusahaan untuk menganalisis unit bisnis. Terdapat 4 kuadran yang menjadi klasifikasi. Yang pertama ada start, adalah pasar yang rendah namun tingkat pertumbuhan pasar begitu tinggi. Yang kedua ada question mark atau ketidakpastian, adalah pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan yang juga tinggi. Yang ketiga ada cash course atau paling mengutamakan, berarti produk dengan pasar tingkat tinggi namun tingkat pertumbuhan cukup rendah. Dan yang terakhir ada dark atau kurang menguntungkan atau juga profitabilitas negara, yaitu pasar tingkat rendah dan tingkat pertumbuhan pasar juga rendah. Selanjutnya ada matrik and shop, adalah matrik yang memberi petunjuk bagaimana mengembangkan produk yang kita miliki dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada matrik and shop terdiri dari penetrasi pasar. Pada bagian ini, produk sudah ada di pasar dan pasarnya pun sudah ada. Strategi ini merupakan strategi dengan resiko rendah karena tidak perlu ada pengembangan produk. Yang selanjutnya ada product development. Pasarnya ada tetapi produknya baru atau kita mengembangkan produk untuk ditawarkan kepada pasar yang ada. Yang selanjutnya ada market development. Produknya ada tetapi pasarnya belum ada. Untuk sukses harus menciptakan pasar baru. Dan yang terakhir ada diversification. Strategi ini digunakan bila perusahaan ingin membuat pasar baru dengan produk baru juga. Selanjutnya ada strategi pemasaran dalam berbagai posisi atau persaingan. Yang pertama ada market leader, merupakan usaha untuk mempertahankan diri dari pesaing-pesaing yang dapat menggeser kekuasaan pasar yang dikuasainya. Pemimpin pasar dapat mempertahankan pangsa pasar dan bahkan mengembangkan posisinya. Strategi yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan adalah keunggulan operasional, kepemimpinan produk, keakraban dengan pelanggan. Yang kedua ada market challenger, perusahaan yang berusaha memperluas pangsa pasar mereka yang dalam usaha berhadapan langsung dengan pemimpin pasar. Terdapat 2 hal penting dalam strategi penanganan pasar, yaitu menetapkan sasaran strategi dan lawan. Yang selanjutnya ada memilih strategi penyerangan. Yang ketiga ada market follower, perusahaan yang tidak mengusik pemimpin pasar dan hanya puas dengan cara menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar. Strategi ini digunakan untuk mempertahankan konsumen dan memperoleh para pelanggan. Yang keempat ada market niche, perusahaan yang khusus melanggani sebagian pasar yang diabaikan perusahaan besar dan menghindari bentuk dengan perusahaan besar. Strategi market niche ini adalah gagasan produk adalah spesialisasi. Perusahaan memiliki keahlian dalam hal pasar, konsumen, produk, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisa struktur industri. Dalam industri pasti ada kaitannya dengan pembeli, pemasok,
produk, pengganti, dan bahkan pendatang baru yang nantinya akan bersaing. Strategi generik. Terdapat 3 strategi generik yang diyakini dapat digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya maupun fokus diferensiasi. Ada pemasaran global, merupakan suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya untuk menindaklanjuti ancaman pasar global dan meraih potensi yang sama di pasar global. Terdapat strategi pasar global, yaitu melakukan ekspor, menegosiasikan kesempatan warga laba, membentuk usaha patungan, melakukan investasi langsung di negara lain. Selanjutnya ada kekuatan yang mendorong. Yang pertama ada kebutuhan pasar, teknologi, biaya, mutu, komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya ada kekuatan yang menghambat seperti perbedaan pasar, sejarah, kecocokan manajemen, budaya organisasi, kendali nasional, atau hambatan untuk masuk ke suatu negara. Selanjutnya ada kekuatan yang mendasar bisnis internasional. Orientasi manajemen meliputi orientasi etnosentrisme, orientasi polisentris, orientasi regional, orientasi geosentris. Dan yang selanjutnya ada persetujuan perdagangan regional adalah persetujuan dalam suatu regional untuk memperluas perdagangan. Pertumbuhan ekonomi domestik telah menciptakan kesempatan pasar menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional. Pertumbuhan ekonomi telah mengurangi penolakan yang mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.